tafaqqah qabla an tara'as fa innaka idza ra'asta fala sabila ila ta'allum. Tafaqqah, belajarlah qabla an tara'asa, sebelum bahwa engkau menjadi seorang pemimpin. Fa innaka idza ra'asta, karena apabila engkau telah menjadi pemimpin, fala sabila ila ta'allumi, maka tidak ada jalan untuk mencari ilmu, untuk belajar. Artinya taro'as itu bisa dikatakan sudah menjadi peran besar di masyarakat. Ntar mau ngaji tahlil, ada murid susah udah. Kita taro'as namanya itu. Tafaqqah qabla an taro'asa fa innaka idza ra'asta fala sabila ila ta'allum. Maka dalam bahasa Arab ada penyebutan kata ilmun, al-ilmu, al-ghina, al-khism. Al-ilmu, ilmu, al-ghina, kekayaan, al-khisbu, kesuburan. Maka tiga kata itu adalah memiliki makna yang bagus dan disyaratkan awal hurufnya dibaca dengan kasrah. Al-ilmu, ilmu, ghina, khisbun, itu tiga huruf yang mengandung makna yang bagus dan semuanya dibaca dengan kasrah. Maka isyaratan ila anna sifatil uduwil hasanati innama tunalu bil inkhifadi. Itu menjadi satu isyarat bahwa sifat-sifat tinggi yang bagus itu tidak akan didapati kecuali bil inkhifad, dengan merendahkan diri. Ilmu kasrah, ghina kasrah, khisbun kasrah. Itu isyarat bahwa anak sifatil uluwil hasanati innama tunalu bil inkhifadi, bahwa derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi hanya akan diperoleh dengan sebab kita merendahkan diri. Kemudian lawan dari tiga kata ini jahlun, fakrun, jadbun. Jahlun kebodohan, fakrun kefakiran, jadbun paceklik atau kemarau atau musim panas. Jadbun lawan dari khisbun. Kalau khisbun kesuburan, kalau jadbun paceklik. Maka semua huruf itu diawali dengan fathah. Jahlun fathah, fakrun fathah, jadbun fathah. Isyaratan ila anna sifatil qabihati binas bin nafsi. Itu sebuah isyarat, menjadi satu isyarat bahwa sifat-sifat buruk itu adalah binas bin nafsi. Artinya binas bin nafsi dengan adanya kesombongan. Lawan dari bil inkhifad. Inkhifad ke bawah, binas bin nafsi ke atas. Itu yang diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian fa in kana ala ra'sihi, maka jika adalah terdapat di atas kepalanya nahwu imamatin, seumpama imamah, ka khimarin, seperti kerudung,
wakolan suwatin, dan kopiah. Walam yurid roka dalika, sedangkan ia tiada menginginkan mengangkat hal itu. Kamula bil mashi alaihi, maka sempurnalah dengan mengusap atasnya. Kalau seumpama terdapat di atas kepalanya itu imamah atau kerudung atau kopiah, sedangkan dia tidak ingin mengangkat atau mencopot semuanya itu, maka cukup kamula bil mashi alaihi, sempurnalah dengan mengusap atasnya. Wa in kana lubsuha ala hadatin, walaupun adalah ketika memakainya dalam keadaan berhadat, kagak punya wudu, dia pakai imamah, dia pakai khimar, dia pakai kolan suah, lakin bisuruti, tetapi dengan beberapa syarat. Kalau dia tidak ingin melepas kopiahnya, imamahnya, khimarnya, kolan suahnya, cukup dia usap aja, tetapi harus ada syaratnya. An la yakuna alal imamati au nahwiha najasatun walau ma'fuwan anha kadamil barohiti. Yang pertama, an la yakuna, bahwa tiada adalah alal imamati, atas imamahnya itu, au nahwiha, atau seumpamanya imamah, najasatun, terdapat najis. Tidak terdapat najis di imamahnya atau seumpamanya. Walau ma'fuwan anha, walaupun najis yang dimaafkan darinya. Kadamil barogiti, seperti darahnya bulbus. Barogit, apa ya? Nyamuk. Hah? Nyamuk, kutu. Kutu. Kalau bak, bangsat. Bak. Kalau bak itu baru bangsat. Barogit, kutu. Kalau nyamuk, baudo. Itu syarat yang pertama. An la yakuna alal imamati au nahwiha najasatun walau ma'fuwan anha kadamil barogit, bahwa tidak ada di atas imamahnya itu atau seumpamanya najis, walaupun najis yang dimaafkan seperti darah kutu. Jadi harus bersih, nggak ada najis di situ. Yang kedua, wa an la yakuna asian, bahwa tiada adalah orang yang bermaksiat bil lubsi lidatihi, dengan memakai bagi zatnya. Apa contohnya bermaksiat dengan memakai bagi zatnya? Ka'an labisaha, seperti bahwa ia memakainya wa huwa muhrimun, sedangkan ia dalam keadaan ihram, lighairi udhrin, dari tanpa adanya udhur. Orang kalau lagi ihram haji, ihram umroh, dia tutupin kepalanya, nah itu melakukan kemaksiatan namanya. Kan nggak boleh ditutup kepalanya kalau dia lagi ihram. Artinya dia udah ihram haji, ihram umroh, nggak boleh ditutup. Kalau pakai payung malah nggak apa-apa. Tapi kalau pakai baju ridanya, kan yang menutupi pusar ke bawah itu namanya izar, yang menutupi pusar ke atas namanya rida. Nah, ridanya dicopot, itu bermaksiat namanya, karena maksiat dari zatnya. Karena kan dia diharamkan
kagak boleh. Yang ketiga, wa an yabda'a, bahwa ia mengawali bimashil qadril wajibi, dengan mengusap ukuran yang wajib, minar roksi, dari kepalanya. Jadi sini dulu, satu sini ya, satu bagian yang wajib dari kepala. Nah, soalnya bisa aja sininya boleh ya, tapi tetap ini. Jadi kan tadi boleh, selebihnya boleh di atas imam, atau di atas kerudung, atau di atas kolan suah. Kolan suah kayak model yang songkok dah, kopiah. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, walau kana fauqal imamati, udah cukup ya, toilasanun, dan seandainya adalah di atas imamahnya itu toilasanun, topi besar, topi besar kayak model toga. Di atas kopiah dia pakai kopiah lagi, bukan kayak orang Maroko. Itu namanya toilasan, kayak model toga, topi besar. Walaupun seumpamanya di atas imamahnya itu ada toilasanun, topi besar atau toga, kapal mashu alaihi, maka cukuplah mengusap atasnya di bagian wajib usap. Selebihnya cukup. Wa ba'dar ra'si mashul udunaini, dan setelah mengusap dan setelah kepala adalah mengusap 2 telinga. Sunnah yang selanjutnya adalah mengusap 2 telinga, zahiran wa batinan, luarnya dan dalamnya. Zahiran wa batinan, luar dan dalam. Bima in jadidin, dengan air yang baru. Maksudnya air baru, bukan air yang digunakan buat kepala. Ambil air lagi yang baru. Dua namanya ma'ud jadid, bukan. Walaupun ada nanti ada bilang muka. Buka, pas buka. Buka pas bagian kepala, juga gitu ya, ada penafasnya. Nah kalau di sini zahiran wa batinan bima'in jadidin, luar dan dalam bima'in jadidin, dengan air yang baru. Wal afdalu fi kaifiyati mashihima, dan yang paling afdol dalam tata cara mengusap 2 telinga itu, an yudkhila musabbihataihi, bahwa an yadkhula musabbihataihi fi simakhaihi, an yadkhula musabbihataihi, bahwa ia memasukkan 2 jari telunjuknya fi simakhaihi, pada 2 lubang telinganya. Wa yudira huma,
fil ma'atifi, lalu memutar keduanya pada lipatan-lipatan telinganya. Wa yamurra ibhamaihi, dan menjalankan dua ibu jarinya ala zohiri udunaihi, atas bagian luar dua telinganya itu. Dua telunjuk dimasukkan ke dua lubangnya, sudah selesai di lubang, lalu dia putar ke lakukan telinganya, kemudian ujung jari berjalan di bagian bawah. Ya, putar jadi di lintasannya. Itu bagian tata cara yang paling afdol. Bahkan ada di At-Tibbun Nabawi bahwa ada darah yang tidak mengalir ke telinga, dan mengalirnya itu apabila dia menggerakkan telinga seperti ini. Ini dapat menghilangkan penyakit migran. Migran hilang karena langsung merah ya. Ini normal udah jalan. Beda lagi di sel otak itu ada darah yang tidak mengalir kecuali ketika hanya manusia dalam keadaan ketika dia sujud maka mengalir deras ke sel-sel otak sehingga bagian kepalanya itu normal dan sehat. Bahkan orang yang sering sujud lama itu dapat membantu kecerdasan. Wa yusannu ghuslul udunaini, dan disunahkan membasuh dua telinga ma'a ghuslil wajhi talatan, bersama membasuh wajah 3 kali. Muro'atan, dalam keadaan memelihara, lil qauli, bagi satu pendapat ulama, bi annahuma minal wajhi, dengan bahwasannya dua telinga itu termasuk bagian wajah. 3 ya, berarti kan 3 kali tuh, muka langsung ke telinga 3 kali kan, 3 kali. Jadi ada satu pendapat yang mengatakan bahwa telinga itu termasuk dari bagian wajah, sehingga ketika ngusap wajah telinga kenain karena bagian wajah ini dia. Ini hitungannya ke muka, ini hitungannya. Maka ketika dia membasuh muka, telinganya kenain 3 kali kan. Di telinga nih udah 3 kali usapan, 3 kali ya. Karena yang kedua, wa yusannu mashuhuma, dan disunnahkan mengusap dua telinga itu ma'ar roksi kalatan, bersama kepala sebanyak 3 kali. Muro'atan, dalam keadaan memelihara, lil qauli, bagi satu pendapat ulama, bi annahuma minar roksi, dengan bahwasannya dua telinga itu termasuk dari bagian kepala. Pas dia nyapu kepala, telinga kenain. Kenapa? Karena ini satu pendapat ulama, ini telinga termasuk bagian kepala ini. Berarti tinggal udah berapa kali telinga, udah berapa kali bisa? 6 ya. 6 tuh. Udah 6 tuh. Muka 3 sama kepala 6 berkali itu. Jadi ada satu pendapat ulama yang mengatakan bahwa telinga itu termasuk dari bagian kepala. 6 kali usapan udah telinga.
bil kaifiyatil mutaqaddimati, dan dengan tata cara yang telah berlalu tambahin lagi salatan, 3 kali usapan, tambahin lagi 3 kali usapan telinga, muro'atan, dalam keadaan memelihara, lil qauli, bagi satu pendapat ulama, bi annahuma, dengan bahwasannya 2 telinga itu udwani mustaqillani, 2 anggota badan yang terpisah, la minal wajhi wala minar ra'si, tidak termasuk dari bagian wajah dan tidak termasuk dari bagian kepala. Wa huwal mu'tamadu, dan inilah pendapat yang muktamad. Jadi pendapat yang ketiga nih, bahwa telinga itu bukan bagian wajah, telinga itu bukan bagian kepala, makanya diusap 3 kali. Berapa telinga waktu itu? 9 kali diusap itu telinga, 9 kali udah. Wa yusannu an yamsahahuma salasan, dan disunahkan bahwa ia mengusap 2 telinga itu salasan, 3 kali. Tujuannya apa? Istizharon. Istizharon maknanya bi an yadoa kafaihi, dengan bahwa ia meletakkan 2 tapak tangannya, wahuma mablulatani, sedangkan 2 tapak tangannya itu dalam keadaan basah. Di mana diletakin? Alal udunaini, di atas 2 telinganya. Sudah selesai. Sudah selesai. Tadi itu 9 tuh, 9 kali. 1 tadi yang terakhir, 2, 3. Terakhir istihara. Berapa udah? 12. Fajumlatu ma yusannu fihima, nah itu ada iddata syarata marratan, maka jumlah seluruh yang disunnahkan pada 2 telinga itu sebanyak 12 kali. Jadi kalau ditanya anggota badan wudu yang paling banyak dibasuh yang mana? Telinga, sampai 12 kali. Kenapa hikmahnya 12 kali telinga paling banyak? Dalam Al-Quran, setiap kali disebutkan kata melihat dan kata mendengar, pasti didahulukan kata innallaha sami'un basir. Pasti didahului kata penyebutan mendengar daripada melihat. 80% syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu bersifat samadiyah. Artinya apa? Orang mendengarnya, orang mendapatkannya melalui pendengaran, bukan penglihatan. Nabi menyampaikan begini. Sahabat yang dapatkan menyampaikan lagi, dengarkan begini. Yang dapat disampaikan lagi dengan pendengaran begini. Sama dia. Sehingga bagian yang paling produktif dalam menghasilkan ilmu bagi seseorang adalah dengan hasil pendengaran. Pendengaran lebih cepat daripada penglihatan. Makanya hikmahnya di situ. Kalau kita basuh telinga, kanan dulu apa kiri dulu? Nah. Kanan dulu atau telinga kali kiri dulu? Kan kalau kanan, tangan kanan duluan, kaki kanan duluan. Nah, giliran telinga, kanan dulu apa kiri dulu? Nah,
Kenapa bareng kamu? Kalau tangan, kenapa satu-satu? Karena penggunaannya satu-satu. Kaki penggunaannya satu-satu. Tapi ketika orang itu mendengar sesuatu, penggunaannya langsung dua. Dia mendengar sesuatu, langsung dua. Tadi dulu Pak, baru ini dengar Pak. Sekali lagi Pak, yang ini belum. Oh begitu kan? Makanya hikmahnya seperti itu. Ketika penggunaan telinga langsung dua, maka dibasuhnya langsung dua, bukan satu. Nah, cukup ya. Maqalah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.